Anda mau melarang kami di sini, dasarnya apa? Ini dibangun pakai uang negara. Ahaya digaji oleh negara, Jokowi digaji oleh negara. Kami rakyat bayar pajak, Anda melarang kami untuk press release di sini. Sampai kapan? Kalian mau dilarang untuk press release? Ini keterbukaan informasi publik, Pak. Tak boleh Anda melarang kami. Ahy kabur. Satpam di kementerian Anda itu anak SBY. Kalau nggak ada siapa-siapa, Anda akan jadi siapa-siapa. Masa model seperti ini di pemerintahan Anda? Tidak bisa kita melakukan press release di sini. Kami melaporkan untuk beraudiensi kok. Ngeri. Ahy nggak muncul batang hidungnya. Tidak muncul batang hidungnya. Pemerintahan macam apa di Republik ini? Kita mau berbicara soal audiensi dengan Ahy-nya kabur. Tidak pernah muncul batang hidungnya. Audiensi kami ajukan secara resmi. Lalu kami dilarang untuk melakukan press release di sini. Ada apa ini? Ini uang negara kok dibangun untuk bangun kementerian ini. Betul. Rakyat membayar pajak. Dasarnya apa Anda untuk melarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Paman Gibran yaitu Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memutuskan perkara yang bisa meloloskan Gibran, padahal Gibran ini belum lolos sebagai calon presiden sesuai dengan batasan umur. Tapi kemudian dengan segala macam cara akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden, dan KPU pun seperti itu meloloskan Gibran, menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa merubah PKPU yang berkaitan dengan batasan usia. Dan belum lagi kemiskinan ada di mana-mana, sementara pejabat negara bergelimang dengan harta, dengan tunjangan, dengan fasilitas yang sangat mewah sekali. Nah, inilah menurut saya Joko Widodo adalah presiden terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi, sebelumnya kan Bapak pernah mengatakan supaya DPR menggodok tentang perampasan aset para koruptor. Sebenarnya Pak, jauh lebih gampang kalau Bapak buat perpu tentang Kepres perampasan aset melalui Bapak. Tapi kenapa Bapak tidak melakukannya, malah mengkambing hitamkan ke DPR? Bahkan jauh lebih gampang kalau melalui Presiden daripada melalui DPR. Karena partai itu Pak, bukan cuma partai PDIP aja, banyak partai. Jadi sampai Bapak pensiun pun belum tentu itu selesai tentang perpu perampasan aset itu. Tapi kenapa Bapak tidak melakukannya? Karena Bapak takut kan terhadap parpol yang mendukung Bapak? Jadi nggak usah Pak dikambing hitamkan. Sedangkan uang nasabah Bumi Putra tidak mampu Bapak bantu. Padahal kepolisian itu, kejaksaan, OJK itu orang-orang Bapak. Itu aja tidak mampu Bapak bantu. Kenapa pajak tidak bisa dipakai untuk bayar utang? Karena utang itu di dalam teori ekonomi manapun itu dibayar oleh pajak rakyat. Spreadnya mesti lebar. Jumlah pembayar pajak mesti lebih banyak. Ini nggak nambah-nambah pembayar pajaknya. Artinya banyak pengusaha besar yang ngemplang nggak mau bayar pajak. Lalu dibebankan pada rumah tangga, dinaikkan. Sekarang kalau kita beli makanan kecil aja dipajakin udah. Kita nggak tahu itu pajaknya bertumpuk-tumpuk di situ. Jadi itu kecurangan pemerintah. Yaitu tidak mau berupaya untuk mengambil kembali resources yang dibawa ke luar negeri, diekspor, dan nggak masuk ke Indonesia. Dasarnya itu. Nah, ada kabar gembira guys, setelah kita kemarin mengalami kenaikan harga sembako, daging, beras, sekarang ada kenaikan lagi. Selain kenaikan listrik, ada lagi nih yang bakal naik, bawang merah, karena pasokan minim. Dan harga minyak goreng diramal bakal terus naik.
Ini nih yang paling lucu di negeri Konoha. Kalau di negeri-negeri luar itu kan menterinya ditanya, kenapa harga ini bisa naik, harga ini bisa naik. Mereka pasti ngasih alasan yang tepat nih. Ini begini. Mereka pasti juga ngasih solusinya. Langsung terjun untuk ke lapangan biar harganya turun gitu. Kalau di negeri Konoha itu menterinya beda lagi. Nih kalau misal ditanya, kenapa harga beras naik? Karena ada El Nino gitu kan. Kenapa telurnya naik? Karena petelurnya malas berternak. Kenapa bawang naik? Karena belum bercocok tanam gitu. Jadi kayak alasannya tuh ada aja gitu. Ini kalau masalah listrik bakal naik, ini gimana lagi nih jawaban para menteri-menteri di Konoha? Pasti jawabannya, ntar karena suplai listrik sedikit, entahlah. Pasti ada aja gitu alasannya. Kapan ya kira-kira majunya negeri Konoha ini kalau orang yang nggak kompeten dikasih jabatan? Julhas ini adalah orang yang menuntut TikTok Shop beberapa bulan sampai pada marah-marah gitu ya. Terus nyuruh orang-orang buat balik ke zaman batu. Jadi beli aja langsung offline di pasar Tanah Abang. Padahal di Tanah Pasar Abang kenapa nggak laku? Karena parkirnya mahal dan harganya tinggi. Harusnya dia bisa nyari solusinya buat pedagang Tanah Abang. Ayo Bapak sekarang masuk TikTok apa gimana gitu ya, ngasih penyuluhan. Bukannya malah nutup TikTok Shop. Kita hidup di zaman modern, terus semuanya serba canggih, serba cepet berubah gitu. Terus kita suruh balik ke zaman batu, belanja offline, panas-panasan ke Tanah Abang, muter-muter, terus belum bayar parkir, belum harga barangnya jauh lebih tinggi. Orang-orang kan pengennya yang lebih praktis, bener kan? Ya udahlah gitu ya. Yang penting para pejabat itu sehat-sehat aja. Terus pasti habis ini gaji mereka bakal dinaikkan karena kan udah janji di pemerintahan Prabowo kalau dia jadi presiden semua pejabat gajinya bakal naik dan pajak rakyat juga bakal dinaikin gitu ya. Semoga nih Pak Zulhan pasti habis ini makin sejahtera ya gak sih? Mending pelihara kambing, sapi daripada pelihara satwa seperti koruptor. Rugi, uang rakyat bisa habis semua, ludes. Yap, beginilah realitanya di negeri kita sendiri, bahwa semakin kesini para pejabat semakin tidak ada harga dirinya di mata rakyat Indonesia. Dan bahkan terlihat di video terakhir tadi, seorang bapak-bapak menganggap bahwa para pejabat ini adalah satwa yang harus dimusnahkan karena menghabiskan anggaran dan memiskinkan rakyat. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh bapak ini adalah sebuah fakta bahwa hari ini rakyat Indonesia memang betul-betul dicekik dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat kerugian besar terhadap rakyat Indonesia, yang membuat rakyat Indonesia menderita. Dan anehnya mereka-mereka ini tidak akan pernah memberikan sebuah solusi. Contohnya Pak Zulhas sebagai Menteri Perdagangan yang hanya bisa memberikan alasan-alasan yang absurd, tidak masuk di akal, dan selalu saja menyalahkan alam, menyalahkan rakyatnya sendiri, sama seperti apa yang dilakukan oleh junjungannya yaitu Jokowi, yang selalu menyalahkan rakyatnya. Padahal sebenarnya kalian ini diberikan mandat, digaji oleh rakyat melalui pajak, bagaimana agar menemukan solusi agar bisa mensejahterakan rakyat dan juga memberikan gagasan kalian, kontribusi kalian terhadap negara agar bisa memajukan negara kita yang tercinta, bukan malah menjadi beban rakyat itu sendiri dengan hanya memberikan sebuah alasan-alasan yang tidak masuk di akal, tapi nyatanya semua anggaran kalian makan dan bagi-bagikan terhadap kelompok kalian untuk memperkaya diri kalian. Yang ini yang berbahaya buat rakyat Indonesia, dan jangan salahkan rakyat Indonesia kalau memberikan sebuah kritikan-kritikan keras dengan cara yang ekstrim dan bahkan memperlakukan kalian tidak semestinya
apa yang kalian harapkan. Karena semua itu adalah bentuk kekesalan dari rakyat Indonesia. Karena apa yang menjadi haknya kalian rampas dengan cara yang halus. Dan kalian hanya membuat kenyang para kaum kapitalis yang bermodal. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan semoga setiap video yang saya up bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat dan rakyat Indonesia yang menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.